Assalamualaikum, apa kabar kita semuanya? Selamat pagi, salam sehat selalu. Diawali dengan pagi hari yang baik ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hajah Nazliana AMD PAR, ya, pemilik dari perusahaan IKM Nazwa Aneka Kue dan Catering. Baik, pengen ngobrol-ngobrol sebentar tentang bagaimana perusahaan ini berjalan selama 21 tahun, ya, sharing-sharing, ya, ingin memperkenalkannya. Ini kepemilikannya adalah kepemilikan secara pribadi, ya, tidak share dengan pesaham yang lain, tapi dalam skala perizinannya itu masih industri kecil menengah, yaitu yang surat izinnya badan institusi daerah. Kemudian perusahaan ini berdiri pada tahun 97. Pada saat itu saya ter-PHK dari satu perusahaan penerbangan nasional yang terkenal pada saat itu di Indonesia, ya, PHK. Kemudian kami mencari pola bagaimana untuk bisa melanjutkan ekonomi. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya bahwa sejarah pendirian perusahaan atau usaha kami ini tidak semudah yang dibayangkan. Pasang surut, naik turunnya usaha ini, dan diawali dengan yang sedikit saja. Perusahaan ini awalnya tidak kami beri nama karena kita barangkali sekarang mungkin tren kata-katanya itu cek ombak dulu, ya. Tapi pada saat itu kami berdomisili di tempat yang mungkin orang lain tidak ada, yaitu persis berhadapan dengan kampus besar, ya, yang ada di Kota Medan sampai saat ini. Kemudian kami mencoba untuk mencari pola bagaimana untuk bisa membuka peluang usaha. Pada saat itu 1 Juli pada tahun 1997 kami mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah kami pelajari dari beberapa bulan sebelumnya setelah kami di PHK dari perusahaan penerbangan tersebut. Terakhir kami bisa mencari pola yang akhirnya mengkerucut kepada pembuatan kue, ya. Dalam hal ini adalah terkerucut kepada donat pada saat itu. Varian donat yang kami buat juga masih sangat sedikit. Kualitas produksi juga masih sangat tentatif, sebentar berubah, sebentar cantik, ya, karena pada dasarnya pakem-pakem daripada pembuatan kue itu tidak kami ketahui secara pengetahuan, ya. Ketika kami membuat itu day by day semuanya berjuang, apakah ini layak jual atau tidak, itu berjalan dan mengalir begitu saja. Donat yang kami buat itu juga berbeda dari yang lain. Ini terinspirasi sebenarnya dari yang sudah lebih awal membuat usaha ini, ya, usaha pinggiran kaki lima, ya, street food, ya, yang sekarang juga terkenal. Kami mencontoh itu dan memulai mencoba membuat satu standar yang layak jual tanpa mesin yang heavy duty. Kami pakai mesin rumahan dan itu terciptalah donat. Kalau kita kembali ke belakang sebentar, ya, tentang perizinan tadi. Pada saat pendirian usaha ini mencoba untuk memulai usaha itu belum ada legalitas, atau kita hanya sebagai pedagang penjual kaki lima saja. Tetapi berjalannya waktu dan berkembangnya usaha ini, kami membuat satu legalitas usaha. Itu kira-kira lebih kurang perjalanan 10 tahun usaha, ya.
atau barangkali 8 tahun usaha, itu kami baru buat legalitasnya. Legalitas yang kami buat pertama adalah izin usaha. Izin usaha itu yang kami buat adalah izin usaha seperti SIUP, TDP, ya, izin gangguan, izin lingkungan, itu kami buat sehingga usaha ini terlihat secara legal, baik di umum maupun di perbankan. Jadi suatu saat kami ingin punya modal, kami bisa untuk pengambilan modal. Akhirnya kami mempunyai izin usaha yang memang sudah legal, ya. Terus kemudian diiringi dengan izin usaha yang karena ini makanan, maka kami membuat satu legalitas Majelis Ulama Indonesia, ya, sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal yang kita buat itu ada karena pada saat ini kita punya lini-lini bisnis yang bertambah, maka sertifikasi halal yang sudah kami buatkan adalah satu bakery, kemudian ada catering dan cafe, ya. Legalitas ini sangat bermanfaat buat kita dan merasa kita nyaman dan customer nyaman. Kemudian ada lagi legalitas Dinas Kesehatan, ya. Ini legalitas tadi SIUP-nya yang seperti ini, ya. Kemudian legalitas Majelis Ulama Indonesia, sertifikat halal seperti ini, ya. Kemudian ada lagi dari Dinas Kesehatan, ini sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, ya. Karena ini belum berbentuk CV atau PT, maka kami mengambil izinnya adalah dari izin pangan industri rumah tangga, SPPIRT. Jadi ini yang kami pegang sebagai landasan kami bisa membangun usaha ini dengan aman. Baik, untuk selanjutnya saya ingin sharing juga tentang jenis-jenis produksi yang dari awal barangkali sedikit, ya, tapi sekarang ini sudah ratusan macam dan menciptakan satu diversifikasi usaha. Pada saat kami mulai membuka usaha itu hanya fokus pada donat. Berkembangnya waktu dan melihat sambutan pasar yang kebetulan daerah sini memang adalah daerah mahasiswa yang mahasiswanya ribuan, saya berpikir untuk membuat satu jenis tambahan produksi. Kalau kita pada saat itu fokusnya ke donat, tapi donat ini ada berbagai macam varian. Jadi donat isi yang kami eksplor adalah bahan-bahan donat yang memang tersedia di sekitar kami. Baik itu donat pisang, apakah itu donat labu, apakah itu donat durian, ataukah donat kentang, itu kami eksplor sedemikian rupa. Sehingga pilihan-pilihan customer akan berbeda karena ingin mengantisipasi tingkat kejenuhan pasar. Tapi pada saat itu kami belum tahu itu apa sebenarnya tingkat kejenuhan pasar. Sehingga saya mencoba lagi untuk bisa menambah produk. Produk yang kami tambah itu adalah cake, kemudian berkembang menjadi roti, dan berkembang seiringnya berjalannya waktu berkembang lagi dengan jenis-jenis varian-varian yang lain. Tapi pada saat itu kami fokus kepada kue-kue tradisional. Alhamdulillah di area kami ini mendapat sambutan yang luar biasa sehingga tahun demi tahun berkembang. Investasi alat kami tambah, kemudian investasi SDM kami tambah juga, area tempat kami berjualan juga kami tambah, membuat satu growing positif, ya, terhadap lingkungan usaha kami. Kemudian kendala yang paling sulit pada saat itu adalah SDM. SDM yang kami ingin rekrut yang expert tentunya sulit untuk menggaji, tetapi harus ada expert. Memberanikan diri menginvestasikan alat, kemudian kami memberanikan diri untuk menginvestasikan SDM, di mana SDM yang kami rekrut adalah
SDM yang kira-kira memang sudah expert di situ, terutama pada saat itu adalah roti, karena roti itu memerlukan expert SDM. Tetapi tim hore-horenya ini adalah tim keluarga sendiri, di mana kami mengeksplor keluarga-keluarga sendiri yang paruh waktunya bisa membantu kami dan melengkapi permintaan pasar yang pada saat itu masih sedikit. Jenis-jenis produksi berkembangnya waktu sampai sekarang ini akhirnya mencapai ratusan, ya. Kendala yang paling besar pada awal-awal tahun kami berusaha adalah waktu itu pada saat Ramadan, karena trennya Ramadan tidak lagi memakan roti atau tidak ada lagi konsumsi pembelian kue atau pembelian produk makanan pada saat seharian penuh. Manuver-manuver yang ingin kami buat, kami juga nggak tahu pada saat itu apa, sehingga pada saat Ramadan kami akhirnya stop jualan, tidak terpikir untuk membuka peluang yang lain. Tetapi tahun demi tahun berjalan tidak bisa seperti ini. Akhirnya kami beride untuk menjualan tajil. Ya, pada saat itu tajil Ramadan yang kami buka adalah jenis bubur manis. Ya, jenis bubur manis itu kami dapat ide juga dari street foodnya yang menjual bubur dari kota Banda Aceh. Ya, kami kopas istilahnya, ATM, ambil, tiru dan modifikasi, dibawalah ke Medan, sehingga kami mencoba untuk membuat tren. Tanpa disangka pada saat itu bubur yang kami ciptakan itu ada 6-7 macam, mendapat sambutan baik ya dari masyarakat, sehingga kami roadshow-nya selama bulan Ramadan itu makin hari makin banyak produksi, makin hari makin banyak produksi. Rezeki ya pasti, kemudian pola untuk memilih itu juga pasti. Hari demi hari sampai akhir pada Ramadan kami berhasil untuk bisa mendapatkan omset yang lebih daripada hari-hari biasanya. Pola Ramadan yang kami buat itu sampai saat ini mendapatkan satu reaksi positif dari customer. Ya, jadi sekarang ini kami malah membuat lebih daripada 150 macam menu tajilan, ya, mulai daripada kue, ya, jajan pasar yang ribuan potong, kemudian ada gorengan, ada bubur manis tetap hadir, kemudian ada yang paling banyak responnya adalah di sini kami menyediakan lauk untuk berbuka ataupun lauk untuk sahur. Jadi tidak ada kendala di dalam hal ini untuk bisa berangkat dari awal sampai akhir. Ini tajilan ini udah berjalan lebih kurang 13 tahun ya kami bangun selama Ramadan. Tim yang kami hire untuk Ramadan ini bisa bertambah. Kasualnya kami rekrut dari luar lagi, karena tim internal kami tidak cukup. Karena pembuatan itu berbarengan juga dengan pembuatan kue kering untuk Lebaran. Kemudian akan membuat satu persiapan lagi cake Lebaran. Kemudian ada lagi pesanan untuk catering berbuka, karena diversifikasi kami sekarang ini udah sampai kepada catering service. Ya. Jadi itu kira-kira produksi-produksi yang kami buat, selain daripada produksi yang memang dikategorikan adalah usaha bakery atau cake shop ya, bakery shop. Jadi semua jenis-jenis makanan yang kami hadirkan sudah meliputi daripada cake shop atau bakery, dari jajan pasar, roti, kemudian aneka cake, aneka snack yang kami buat sendiri. Kemudian berkembang lagi, kami buat ada kafetaria, karena di depan kampus besar kami buat kafetaria, dan kafetaria itu memang betul-betul alhamdulillah berezeki juga yang luar biasa ya. Jadi itu dari jenis produksi sampai sekarang ini udah lebih daripada 200 macam jenis produksi yang kami ciptakan. Karyawan yang kami hire pertama adalah karyawan-karyawan yang paruh waktu, barangkali anak mahasiswa yang masuknya malam,
kemudian bisa bekerja pagi, itu di awal. Tetapi seiring seriusnya produksi kami pada saat ini tidak lagi bisa memberikan satu peluang untuk yang paruh waktu. Jadi akhirnya kami merekrut, tetapi yang kami rekrut adalah orang-orang atau anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah, atau ibu rumah tangga yang tidak produktif dan bisa memberikan satu kontribusi keahlian yang biasa dia buat di rumah, kemudian bisa share di sini dan bisa bekerja di sini dengan manajemen kami sebagai manajemen kekeluargaan. Jumlah karyawan kami pada saat sebelum pandemi itu mencapai 70-80 orang yang tetap, karena kami ada 4 unit lini usaha. Pertama bakery, kemudian ada kafetaria, kemudian ada catering yang memberikan satu kontribusi yang sangat besar sebelum pandemi. Ya, catering ini baik itu menghandle catering wedding, catering event, atau catering perkantoran. Tapi kami tidak melayani catering rumahan. Kemudian yang terakhir adalah kafe. Kafe ini berdiri untuk bisa memberikan satu gengsi ya, satu gengsi bahwa berangkatnya kafe ini adalah berangkat dari hal yang kecil. Kami menciptakan itu dan sekarang kafe ini tetap berjalan dan menopang ekonomi kami selama pandemi juga pada saat ini. Kemudian perkembangan perusahaan lainnya adalah kami menyediakan wedding organizer yang bisa menghandle all out ya, ketika pada saat event wedding akan memberikan satu kontribusi. Kemudian hasil dan manfaat sekarang ini adalah kami mahir untuk membuat irama produksi, mahir untuk membaca daya beli, mahir untuk membaca daya produksi, ya, daya jual, performance dan lain sebagainya. Yang akhirnya kami sekarang ini membuat satu customize ya, permintaan yang khusus untuk customer. Jadi sekarang selama pandemi manuver yang kami buat luar biasa, karena pada saat pandemi siapapun akan terguncang termasuk kami. Pada saat itu kami bingung harus berbuat apa. Maklumat daripada pemerintah untuk menutup semua keramaian itu juga ada sama kami. Kafe yang sudah buka, kafetaria yang sudah buka segitu ramai langsung di cut off dan tutup. Hanya tempo 2 hari saya memberikan satu manuver ya, manuver untuk bagaimana roda ini tetap berjalan. Pada saat itu begitu pandemi, hari itu juga kami meliburkan karyawan yang sebagian mungkin tidak akan bisa bekerja lagi, tapi meliburkan, mana tahu ada hal-hal yang bisa di hire lagi setelah kami berjalan di masa pandemi ini. Jadi manuver pandemi kami buat adalah kami menutup semua kafe, kami menutup semua kantin kami, tapi kami tetap membuka bakery kami yang take away semuanya. Kemudian kami membuat satu ide rantangan rumah tangga ya. Seketika itu juga dari customer loyalnya Nazwa memberikan satu feedback positif kepada kami bahwa mereka dengan senang hati, mungkin juga karena ketertakutan untuk keluar rumah, akhirnya kami siap untuk mengantarkan, maka kami buatlah ide untuk rantangan rumah tangga. Dan pada saat selama pandemi itu kami bisa meng-create lebih daripada 50 kakak ya, untuk bisa membuat rantangan rumah tangga dan belajar juga harus apa menu tiap hari, harus mengeksplor juga chef atau koki-koki pekerja kami untuk membiasakan dan menghandle ini semuanya. Tidak mudah itu, tidak, sangat sulit untuk bisa memanuver, membuat satu proses produksi yang baru itu harus di-maintain, dan saya sebagai owner itu memaintain secara langsung dari pagi sampai sore, setiap hari selama 5 bulan berjalan. Bulan ke-6
lebih kurang bulan keempat kami sudah mulai membuka kafe, dan rasa pada saat ingin membuka kafe itu adalah sebenarnya yang paling sedih, bahwa kita seperti membuka awal usaha kita, menunggu customer datang, membuat pola, memanggil karyawan yang sudah kita liburkan, ya, mencari terus dan mencari terus. Itu yang sebenarnya di dalam pandemi ini yang paling sulit. Move on untuk usaha-usaha di mana sudah seperti dikubur, ya, membukanya kembali untuk hidup, itulah yang paling sulit. Termasuk juga kafetaria, kami sudah buka kembali, tetapi ini termasuk lambat karena di 1 bulan terakhir baru kami buka. Respon untuk bakery itu sangat positif, sejauh kita mampu untuk memberikan satu servis yang berbeda dari orang lain akan mendapat sambutan customer. Saya pikir itulah lebih kurang sejarah profil daripada saya. Suami adalah sebagai dosen etnomusikologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kemudian anak saya 3, Bagas Albar, dia baru selesai setelah menjelang corona kemarin pulang dari Kuala Lumpur menyelesaikan studinya di culinary, ya, di Taylor's University. Kemudian sekarang anak saya itu nomor 2 masih ada di Jepang dan tidak bisa pulang. Juga dia bidang studinya di art design, ya, dan sekarang sedang part time juga di salah satu perusahaan cepat saji di Jepang. Kemudian terakhir anak saya perempuan masih duduk di kelas 2 SMA. Saya pikir ini aja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai kurikulum vitae dalam video, ya. Ini lebih modern. Terima kasih semuanya atas invite yang diberikan kepada kami. Semangat yang luar biasa dan dukungan support dari pemerintah itu yang kami harapkan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.